Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional. Kemarin saya ada wakil dari Departemen Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan tentang KKN atau asesmen kompetisi minimum. Pada 9 sampai 15 saya ingin menjelaskan kepada tingkat tujuan apa itu asesmen nasional atau AKN. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dasar dan program kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Mutuan satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid dan dasar, literasi, dan aktivitas. Mengapa perlu diadakan asesmen nasional? Atas pertanyaan yang sering muncul, kenapa kita perlu asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen dirancang untuk menentukan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada intinya adalah meningkatkan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Ini seringkali kan orang tua tanya, apakah asesmen nasional itu menentukan kelulusan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan pada akhir jenjangnya. Kalau bukan di akhir ya, kelas 9 kelas 1. Asesmen nasional tidak dilakukan pada peserta di pertengahan pembelajaran tadi SD kelas 5, SMP itu kelas 8, SMP kelas 11. Selanjutnya siapakah yang menjadi peserta asesmen nasional? Kalau untuk seluruh kelas 9 kalau di asesmen nasional hanya tadi yang saya bilang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Terus kenapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Ayo Bu sama aku kan lewat situ. Kenapa hanya sebagian saja? Kenapa tidak semuanya ya? Hal itu terkait dengan tujuan tadi. Tujuan asesmen nasional dia untuk meningkatkan masuk pembelajaran. Jadi kalau dia kelas 8 dia ada masalah, terus kelas 9 bisa dikuatkan lagi. Terus kenapa yang menjadi faktor adalah kelas 5, 8, kelas 5, kelas 8, kelas 11. Nah itu terus kalau misalnya ada kendala, ada kelemahan-kelemahan, dia bisa di proses lagi. Kakak sama siapa? Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Jawabannya tidak. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi dia tidak menggantikan UN, dia untuk melihat mengevaluasi saja pendidikan. Menentukan kenaikan kelas? Tidak, menentukan kelulusan bukan asesmen nasional. Tetap yang menentukan kelulusan itu sekolah dan majelis guru. Terus mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Ya kita kan ngomong literasi dan numerasi. Kenapa itu saja? Kenapa tidak IPA, sosial? Kenapa kita literasi dan numerasi? Literasi ini kan bahasa, numerasi ini kan matematika ya. Kenapa itu saja? Ya? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Ya. Kedua ini dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid. Karena kedua yang sering diperlukan oleh murid secara mendasar. Ya. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Nah ini karakter murid itu kan tidak mengukur karakter murid kan? Sedangkan di asesmen nasional dia karakter murid itu dijadikan prioritas. Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, ya. Asesmen nasional tidak kognitifnya saja, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, keterampilan, sikap. Terus apa beda AKM dengan UN?
Asesmen kompetensi murid itu beda dengan itu. Jadi kalau ditanya dengan wali murid, bedanya itu, ya pertama, kalau di UN itu diujikan di akhir, atau di akhir kelas, kelas 9. Sedangkan di AKM itu tidak di kelas 8, ya, karena ada kebaikan di kelas 9. Okay. Terus jenis teksnya, kalau di UN itu, itu high order thinking semua itu, analisis. Sedangkan di AKM dia low, dia tidak sesuai dengan kemampuan bisa tadi. Model soalnya itu pilihan ganda, isian singkat, itu saja kan. Sedangkan di AKM ada pilihan ganda, ada PGK, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Sama dengan soal-soal yang muncul pada PISA, program konfirmasi dan sinasisnya. Tetap ujian ya, kan tetap. Cuma soal-soalnya bervariasi sesuai dengan soal-soal kompetensi di luar PISA. Periode tesnya, alamat tesnya, kalau UN itu kan 4 hari, bahasa nasional hanya 2 hari saja. Okay. Terus metode penilaiannya, kalau UN itu CBT atau computer based test. Sedangkan di AKM itu ada pusat komputer multi-testing, adaptive testing. Okay, next. Instrumen untuk mencapai asesmen nasional itu apa alatnya? Bertanya kita ya, apa alat mencapai itu? Alatnya atau instrumennya adalah AKM tadi, ya, asesmen kompetensi minimum, dan juga survei karakter dan juga survei lingkungan. Ya? Survei karakter tadi apa yang diukur? Sikap, keyakinan, kebiasaan. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas sebagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di konteks sekolah. Apa yang dimaksud dengan minimum? Apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Desain bagi seminar itu maksud dengan minimum itu. Minimum itu adalah yang terendahnya, konten yang soal dan kisi-kisi. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen itu dari pilihan ganda, tadi sudah dijelaskan pilihan ganda, ada pilihan, dan juga menjodohkan, lengkap sama dengan soal-soal yang muncul pada PISA. Berapa banyak soal dalam UN, dalam AKM ini? Murid kelas 5 akan mengerjakan soal 30 soal. Sedangkan kelas 8, kelas 11 itu ada 30. Jadi tidak sama. Dan soalnya juga adaptif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, itu yang saya dapat dari ada pertanyaan. Ya, nanti ini sebagai pengetahuan dasar aja tentang AKM. Apa itu AKM? Ya kan AKM kan jangan bukan di bombing ya. Ya. Tahu gitu ya, Dek? Itu AKM. Tapi AKM dengan UN itu kan bedanya pasti. Oke. Ya, nggak, dia di random nanti, dia acak. Nanti di akhir kemarin di bulan Oktober September itu ada saling asesmen. Ya. Kenapa kalau SMP kelas 8 supaya ada kita bisa merubahnya di kelas 8, kita bisa membuat. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tolong dipijit, jangan diproses. Oke, thank you Bapak. Iya. Bu.